Baik, para pemirsa HTV Allah muliakan, kita sudah menyampaikan banyak hal tadi berkaitan dengan tema ini. Dari mana? Dari sini kita mulai, yaitu mulai perubahan, mulai perbaikan dari bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ajaran para nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dalam Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bimbingan dan petunjuk Allah itu sama kepada para nabi dan rasul, yaitu bimbingan dan petunjuk supaya manusia itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para pemirsa HTV Allah muliakan, tadi juga kita sampaikan satu nasihat dan saran dari seorang ulama besar yang hidup di zaman ini, yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Abdus Salam, dalam kitab beliau As-Sunanu wal Mubtada'at. Beliau memberikan nasihat dan saran kepada kita tokoh-tokoh masyarakat agar mengarahkan masyarakat ini untuk membaca kitab-kitab ilmu, kutubul ilm, kitab-kitab ilmu. Mengarahkan masyarakat ini juga untuk membaca Al-Quran dengan tafsir. Jadi bukan sekedar mengajak masyarakat, yuk mari kita hidupkan majelis-majelis halaqah Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran. Tidak hanya sebatas itu, tapi mengarahkan masyarakat ini juga membaca tafsir Al-Quran tersebut, supaya tahu makna Al-Quran itu apa dan apa fungsi Al-Quran untuk kehidupan kita. Nah, kalau kita baca tafsirnya baru kita tahu. Kemudian mengarahkan juga masyarakatnya untuk menghafal. Nah, ini memang satu saran yang mungkin saran yang sulit untuk dilakukan, ya. Beliau katakan di sini supaya mau menghafal 200 hadis. Hifdha mi'ati haditsin nabawiyyin. Menghafal 200 hadis, ya, yang berkaitan dengan akidah, hukum halal haram, ibadah, muamalat, izkar, akhlak, adab dan targhib wa tarhib. Mungkin maksud beliau ini adalah supaya masyarakat ini tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang keliru. Makanya beliau kemudian menyarankan kepada kita untuk mengarahkan masyarakat supaya mau menghafal 200 hadis. Padahal sebenarnya bisa lebih sederhana, tidak mesti 200 hadis seperti yang beliau sarankan ini. Dengan 42 hadis pun cukup. 42 hadis saja ini sudah cukup. Ya. Hadis yang ditulis oleh buku kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi ini saja, ya, kalau masyarakat berpedoman kepada kitab ini saja ini sudah cukup, ya, untuk mengenal ajaran yang benar dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau juga menyarankan agar kita, para tokoh-tokoh masyarakat ini, para pemimpin-pemimpin masyarakat ini, untuk memilih bacaan. Bacaan kita itu adalah, pertama sekali adalah kitab yang kita baca adalah kitab yang paling sahih dan yang paling mudah. Nah, ini bukan hanya paling sahih, tapi juga paling mudah. Kemudian bacaan kita dari kitab yang paling sahih dan paling mudah itu haruslah yang, kata beliau berikutnya adalah wa akhlaha minal ahadith al-mawdu'ah wal munkarah wa minal isra'iliyat wal khurafat. Nah, jadi kitab-kitab yang paling sahih, yang paling mudah itu juga yang terbebas dari hadis-hadis yang palsu dan mungkar. Ya, jadi jangan pula bercampur dengan hadis-hadis yang palsu dan mungkar. Jadi benar-benar diseleksi kitab-kitab bacaan kita itu. Haruslah kitab-kitab yang hanya memuat hadis-hadis yang sahih dan hasan saja. Tidak boleh sampai hadis palsu dan mungkar. Wa minal isra'iliyat, dan juga terbebas dari ajaran-ajaran Israiliyat. Nah, karena dalam kitab-kitab tafsir juga ada ajaran Israiliyat, ajaran dari Bani Israel. Nah, maka dalam hal ini kitab yang paling kita harus perhatikan adalah apakah kitab itu ada muatan Israiliyatnya atau tidak. Kalau ada muatan Israiliyat, maka kita jangan membaca kitab itu. Ya. Kemudian berikutnya al-khurafat. Nah, juga jangan ada hal-hal yang khurafat. Famin tafasiril Quran tafsirul Hafidh Ibnu Katsir
wa tafsirul Mannar. Dan di antara kitab-kitab tafsir Al-Quran yang perlu dibaca apakah oleh kita tokoh masyarakat atau oleh masyarakat sendiri adalah Tafsirul Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Wa tafsirul Mannar, dan tafsir Al-Marnar yang disusun oleh Said Muhammad Rashid Ridha. Wa hadha tsani huwa al-jami' li kulli ma yahtaju ilaihi al-muslimun fi hadha az-zaman. Kata penulis kitab ini, dua kitab tafsir ini, yaitu tafsir Ibnu Katsir wal Mannar dan kitab tafsir Al-Mannar, ini mencakup semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang. Apa yang kita butuhkan di zaman kita sekarang ini? Itu ada semuanya jawaban-jawabannya dalam kitab tafsir ini, yaitu tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir dan tafsir Al-Mannar yang ditulis oleh Said Muhammad Rashid Ridha. Wa min kutubil hadith Al-Jami'ah Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Dan di antara kitab hadis, kalau tadi kitab tafsir, perlu banyak bacaan masyarakat ini. Pertama, membaca kitab hadis. Kitab hadis itu yang paling sahih, yang paling mudah, yang tidak ada di dalamnya hadis yang palsu, tidak ada di dalamnya hadis yang mungkar, tidak ada di dalamnya kisah-kisah Israiliyat dan khurafat. Dan di antara kitab tafsir yang perlu dibaca adalah tafsir Al-Quranul Karim yang ditulis oleh Al-Quranul Azim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan kitab tafsir Al-Manar. Kemudian kalau kitab hadis yang dibaca itu apa? Ya, yang pertama Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Wal Mukhtasarah Bulughul Maram lil Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dari kitab hadis yang sudah ada ringkasannya, sudah diringkas dari sekian banyak hadis, diringkas oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Ya. Ini kitab hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Hadis tentang berwudu yang sesuai tuntunan Rasulullah itu bagaimana, hadis berkaitan dengan salat yang sesuai dengan salat Rasulullah itu bagaimana, hadis berkaitan dengan puasa yang sesuai dengan puasa Rasulullah bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian juga wal arba'in an-nawawiyah, dan juga kitab arba'in an-nawawiyah kita sebutkan tadi. Nah, ini juga disarankan oleh penulis kitab ini. Beliau menyarankan kita untuk juga membaca kitab ini. Ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu matan arba'in an-nawawiyah. Wa min kutubil adhkar wal ad'iyatil ma'thurah kitab Tuhfatiz Zakirin Lisy-Syaukani. Dan di antara kitab-kitab zikir dan doa-doa yang ma'thur adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani yang bernama Tuhfatuz Zakirin. Nah, jadi kita juga perlu memilah-milah. Ya, ini kitab tafsir, ini kitab hadis, ini kitab zikir doa yang ma'thur. Nah, kalau kitab tafsir, kitab Ibnu Katsir dan Al-Mannar. Kalau kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau kitab-kitab yang berisikan doa-doa dan zikir-zikir adalah Tuhfatuz Zakirin, ditulis oleh Imam Syaukani. Wa min al-mukhtasarah minha kutubul kalim at-tayyib li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kalau ringkasan dari zikir-zikir yang ma'thurah itu boleh juga dibaca dari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Al-Kalimut Tayyib. Wa min kutubi aqaidil Islam wa siyasati wa fiqhi wa ithbati nubuwwati Muhammadin khatamin nabiyyin wa hikmati kaunihi khataman nabiyyin wa ijazil Qur'an wa jam'ihi likulli ma yahtaju ilaihi al-bashar min islahil umami wad duwali min al-ulum wal hikam. Kitabul Wahyil Muhammadi. Kata beliau rahimahullah, berikutnya adalah kalau kitab akidah Islam itu yang perlu dibaca, ya, karena kitab akidah ini juga berkaitan dengan banyak hal, bukan hanya akidahnya, tapi juga politiknya, ada fiqihnya, dan juga berisikan tentang i'jazul Quran dan semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki masyarakat, ya, min islahil umam, ya, untuk memperbaiki masyarakat, wad dual, negara-negara, yang berisikan ilmu-ilmu dan hikmah, min al-ulum wal hikam, adalah kitab Al-Wahyu Al-Muhammadi. Wa min kutub tarhib Anil Muharramat Kitab Az-Zawajir An Iqtirafil Kabair lil-Allamah Ibnu Hajar Al-Makki Al-Faqih. Dan kalau kitab tarhib wa tarhib, ya, kitab tarhib, ya, ancaman untuk meninggalkan perbuatan haram,
Itu yang paling bagus dibaca kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki Al-Faqih. Ya, ini ulama besar mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Wa anfa'u minhu kitab At-Targhib wa Tarhib lil Hafidh Al-Munziri. Dan yang paling bermanfaat juga untuk dibaca adalah sebuah kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Munziri. Jadi sebenarnya kita sudah diberikan panduan yang luar biasa dari penulis kitab ini, bagaimana kita memilih bacaan-bacaan kita, ya. Kitab tafsir, kitab-kitab ini, kalau kitab hadis, kitab-kitab ini, kalau kitab zikir dan doa, kitab-kitab ini, kalau tentang akidah, kitab ini, kalau kitab tentang tarhib wa targhib, itu juga kitab-kitab ini. Kemudian wa min kutubis sirah an-nabawiyah. Di antara kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah hidup Rasulullah Muhammad SAW, yang paling penting adalah kitab Az-Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Nah, ini ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ini tentang sejarah hidup Rasulullah Muhammad SAW. Wa minal mukhtasarat fiha kitab Nurul Yaqin. Nah, kalau ada ringkasannya juga, ya, kitab yang sejarah hidup Rasulullahnya tidak terlalu banyak dibahas, tapi dibahas poin-poinnya yang paling penting saja untuk diketahui. Itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khudari, ya. Dalam kitab beliau Nurul Yaqin. Wa khulasah asirah al-Muhammadiyah, ya, li Sayyid al-Imam Muhammad Rashid Ridha. Nah, juga boleh dibaca kitab Sirah Nabawiyah ini tulis oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Dalam kitab beliau Khulasah Sirah al-Muhammadiyah. Wa min kutubil adab, dan di antara kitab-kitab adab, wal akhlaq wal adat asyamilah lil ilmi wa ta'allum as-safar wal khadar wal zawjiyah wa tibbiyah wa ghairiha kitabul adab asy-syar'iyyah wal minah al-mar'iyyah lil 'allamah al-faqih al-muhaddits Ibnu Muflih. Nah, kitab ini juga sudah beberapa kali kita sampaikan isinya di pertemuan di Ustaz Menjawab, ya. Jadi kata beliau rahimahullah, kitab-kitab adab, akhlak, adat, jadi bukan hanya adab akhlak tapi juga adat, yang mencakup di dalam adat tersebut ilmu, ta'allum, safar, hadar, kemudian hubungan suami istri, dan juga tentang kedokteran dan lain sebagainya. Ada kitab yang bernama Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah. Ini juga sudah beberapa kali kita sampaikan kitab ini. Tulisan dari Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddits Ibnu Muflih Al-Hambali. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, betul saksikan sabi-sabi dalam program Semoga di Aceh TV tiap malam Jumat pukul 8. Jangan lewatkan Senin sampai Kamis. Nikmatnya kopi pagi. Hayya. Halo warga Banda Aceh. Nih, putri kita dari Banda Aceh. Pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 pagi. Assalamualaikum kami. Waalaikumsalam. Wah. Soalnya. Wah, Toke raya. Toke, leun kalian usaha dra aku cukup maju ka. Ku sebab usaha dra aku bisa maju. Toke.
Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lon pasang iklan Aceh TV. Bahkan usaha orang maju-maju karena hanan pasang iklan Aceh TV. Yang kenyang puji je kan. Teman, ham haidat me dapat pasang iklan baca TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan Aceh TV jid lebih kurang lah. Nyan, nak dengar abui. Menyepelai maju, nak pasang iklan Aceh TV. Oh, munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Ramli. Ya. Ya, Pak. Baik. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Ujab pagi ini. Dan kita sudah menyampaikan banyak hal tadi berkaitan dengan nasihat dari seorang ulama ini, supaya kita bisa membuat perbaikan dan perubahan besar untuk masyarakat kita, masyarakat Aceh. Di sini setelah beliau sebutkan sekian banyak hadis, sekian banyak kitab yang hendaklah menjadi rujukan kita dalam kita memberikan panduan kepada masyarakat, apakah itu kitab tafsir, kitab hadis, kitab zikir doa, sampai kepada kitab sirah Nabi Muhammad SAW dan juga kitab akhlak. Setelah itu beliau katakan, kata penulis kitab ini, wa bidzalika yantashirul ilmu as-sahihu wad-dinul qayyim wa tahyas sunan. Dengan demikian, ilmu yang benar akan tersebar. Jadi kalau kita membacakan atau kita arahkan masyarakat ini untuk membaca kitab-kitab yang kita sebut tadi, apakah itu kitab tafsirnya, kitab hadisnya, kitab zikir doanya, kitab sirah nabawiyah, termasuk nanti akhirnya kitab adab dan akhlak. Kalau mereka seluruhnya sudah terbiasa dengan kitab-kitab tersebut, kata penulis kitab ini, wa bidzalika yantashirul ilmu sahih. Dengan demikian ilmu yang benar itu tersebar. Wad-dinul qayyim wa tahyas sunan. Agama yang lurus dan sunnah Nabi itu akan hidup. Wa tamutul khurafat wal bid'ah. Khurafat dan bid'ah itu akan mati. Wa yakthurul muslihun. Orang-orang yang baik itu akan banyak. Wa yaqillul mufsidun. Dan orang-orang rusak itu sedikit. Nah, jadi kalau untuk menjadi seluruhnya tidak ada yang buat kerusakan juga tidak mungkin ya. Namanya masyarakat manusia, bukan masyarakat malaikat. Tapi orang-orang yang buat kerusakan itu akan sedikit. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan banyak. Nah, kalau kita melakukan upaya-upaya yang seperti tadi, ya, ini jaminan dari penulis kitab ini. Ya, wa yakthurul muslihun wa yaqillul mufsidun. Ya, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan atau perbaikan-perbaikan itu banyak. Wa yaqillul mufsidun, dan orang-orang yang melakukan kerusakan itu akan sedikit. Wa yansha'u syubbanu ala taqwallah la ala ma'siyatih. Dan para pemuda itu akan tumbuh dalam dasar ketaatan kepada Allah, atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla, la ala maksiyatih, bukan atas dasar kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Para pemuda itu lebih dekat dengan perbuatan maksiat daripada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza nakunu muta'awinina 'alal birri wat taqwa وعاملين بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan dengan demikian kita akan bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita mengamalkan firman Allah, waltakum minkum, hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, perintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa bihadza nahya hayatan thayyibah, dan dengan demikian kita juga akan hidup dengan kehidupan yang baik, sebagaimana firman Allah, man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal salih, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, falanuhyiyannahu hayatun thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan juga akan berikan balasan pahala kepada mereka dengan sebaik-baik balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan kita akan, kata beliau berikutnya, wa nasdadu hidayah, dan kita juga akan mendapatkan hidayah yang bertambah-tambah
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah tambahkan hidayah kepada orang-orang telah mendapatkan hidayah. Wa bihadza narqi wa nafuqul umma wa nasuduhum kama sadahum wasta'abbatuhum bil 'adl wal 'ilm wal hikmah fi masyariqil ardi wa magharibiha abauna al-awwalun. Dan dengan demikian juga kita akan mengungguli bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain, dan dapat memimpin mereka sebagaimana dahulu masyarakat-masyarakat yang lain itu, umat-umat yang lain itu dipimpin oleh abaunal awwalun, oleh nenek moyang kita dahulu, oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, oleh para ulama-ulama berikutnya, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin berikutnya. Mereka memimpin masyarakat non-muslim dengan kepemimpinan yang bil adli wal ilmi wal hikmah. Kepemimpinan mereka itulah kepemimpinan yang penuh keadilan, penuh ilmu, penuh hikmah, fi masyariqil ardi wa magharibiha, di timur dan barat bumi. Ketika dunia ini dipimpin oleh umat Islam, oleh pemimpin Islam, maka dunia itu senantiasa dalam keadilan, dalam ilmu, dalam hikmah, di timur dan barat bumi. Kita akan memimpin kembali non-muslim kalau kita bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh mereka dahulu, dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu, oleh generasi terdahulu. Sebagaimana kata Imam Malik bin Anas, guru dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yasliha akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Generasi akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang telah menjadi baik generasi sebelumnya. Generasi umat Islam yang pertama, yaitu para sahabat Nabi, baik. Generasi tabi'in, muridnya sahabat Nabi, generasi mereka itu baik. Masyarakat mereka itu baik. Masyarakat setelah itu, masyarakat tabi'ut tabi'in baik. Masyarakat imam yang empat juga baik. Masyarakat pengikut-pengikut imam yang empat di zaman sebelum itu juga baik. Dan mereka memimpin non-muslim. Yang memimpin dunia, baik di timur bumi atau di barat bumi, adalah umat Islam. Kita akan bisa kembali seperti keadaan di masa lalu tersebut kalau kita sudah mengikuti apa yang disarankan oleh beliau, penulis kitab ini. Kita awali dengan membacakan kepada masyarakat itu kutubul ilm, kitab-kitab ilmu. Mengajak mereka untuk membaca Al-Quran dengan tafsir. Mengajak mereka juga untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebanyak 200 hadis kalau salam beridau. Mengajak mereka juga untuk membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mengajak mereka untuk membaca kitab Ibnu Katsir dan Al-Mannar. Mengajak mereka untuk membaca kitab-kitab dzikir yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syaukani, yaitu Tuhfatul Dzakirin. Mengajak mereka untuk mendalami kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh banyak ulama. Di antaranya yang beliau sarankan di sini adalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Mengajak masyarakat untuk membaca kitab adab dan akhlak. Yang paling bagus tentu saja menurut beliau adalah kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah, ditulis oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali. Nah, kalau kita sudah memiliki pengetahuan seperti yang beliau sebut tadi, kita punya pengetahuan tafsir yang luar biasa, pengetahuan hadis yang luar biasa, pengetahuan sirah Nabi Muhammad yang luar biasa, pengetahuan sejarah yang luar biasa. Kita memiliki pengetahuan tentang zikir yang benar dari Muhammad SAW, doa yang benar dari Muhammad SAW. Kita juga memiliki adab dan akhlak yang luar biasa. Karena kita baca kitab-kitab akhlak, maka kita akan memimpin dunia ini kembali. Dunia ini akan kembali sejahtera, akan kembali adil, akan kembali penuh dengan kegemilangan ilmu pengetahuan ketika dunia ini dipimpin oleh kita kembali umat Islam. Demikian para pemirsa TV Allah muliakan apa yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.